Untuk resep yang pertama, kue pukis bulat ekonomis. Untuk cara membuatnya, rebus 450 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat, biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian tambahkan 1 saset SKM putih dan aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 175 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk rata. Lalu masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan. Masukkan 1/3 tepung terigunya, lalu aduk rata. Tuang santan 1/3-nya, aduk rata kembali. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonan sudah tercampur rata, kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Cetakannya sudah panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Karena saya menggunakan cetakan 12 lubang dan bagian tengahnya lebih cepat matang, jadi saya akan tuang adonan ke cetakan bagian pinggir terlebih dahulu. Aduk adonan, lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil selama 2 menit. Setelah 2 menit, buka cetakannya, kemudian tuang adonan ke cetakan bagian tengah. Tutup kembali cetakannya dan panggang kembali dengan api kecil.
Saat kue pukisnya hampir matang, buka tutup cetakannya, lalu beri topping di atasnya. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Saat kue pukisnya masih panas, olesi tipis permukaan dan kulitnya dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis bulatnya siap disajikan ya. Untuk resep yang kedua, kue lumpur gurih yang lembut dan enak. Untuk cara membuatnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit kunyit bubuk, boleh diganti sedikit pewarna makanan kuning tua. Lalu tuang 350 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 saset santan instan, masing-masing 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Lalu masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan minyak goreng. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai penuh. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai kuenya hampir matang, yaitu pinggiran kuenya sudah berkulit. Jika tidak menggunakan alat cetakan, maka pakai api kecil. Selanjutnya siapkan toppingnya. Siapkan abon sapi atau ayam secukupnya, daun bawang dan cabai merah keriting secukupnya yang sudah diiris. Setelah kuenya hampir matang,
Buka tutup cetakannya. Pinggiran kue sudah berkulit. Lalu beri topping sesuai selera. Tutup cetakannya dan teruskan memanggang sampai matang. Kuenya sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirannya berwarna kuning kecoklatan. Lalu angkat kuenya. Kue lumpur gurihnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, apem panggang yang empuk menul-menul. Untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata.
Lakukan sampai selesai. Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya. Dan resep yang keempat, kue lumpur ekonomis yang enak dan lembut. Untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 300 ml santan, 125 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu proses dengan blender sampai halus dan gulanya larut. Jika tidak mempunyai blender, bisa mencampurnya secara manual. Setelah kentang dikukus, haluskan kentang dengan ulekan dalam keadaan panas. Sudah halus, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk,
1 butir telur, lalu proses kembali dengan blender sebentar saja, asal rata. Tuang adonan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu secara bertahap, lalu aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin dan halus. Adonannya sudah halus. Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap, lalu aduk rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warna kue tidak pucat. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk adonannya bisa disaring, tapi saya tidak lakukan karena adonannya sudah halus. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, kemudian olesi tipis dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, beri kismis di atas kuenya. Panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Jika permukaan kue lumpurnya sudah tidak lengket di tangan dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, maka sudah matang. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya lebih cepat matang, jadi saya angkat lebih dahulu. Tutup kembali cetakannya, panggang kembali sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue lumpurnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya.